Oke. Jadi sambil nunggu teman yang lain, jika ada pertanyaan bisa lewat chat, ini ya. Oke, terima kasih ya udah dibagi. Bisa lewat chat ataupun lewat suara ya. Video saya matikan karena ini ya, nggak terlalu perlu juga kalau dipikir-pikir gitu kan ya, supaya nggak membebanin, apa namanya, kuota kalian gitu ya nanti. Apa namanya, ini ya, lebih baik share screen baru mungkin lebih berguna gitu ya. Oke, itu. Ya. Jadi, ini ya, sebelumnya saya mau share screen dulu ya. Mana ini ya. Oke, udah kelihatan ya ininya ya, apa namanya, eee, berajahnya ya. Jadi, apa namanya, ini ya, baru 20 orang yang melakukan polling gitu ya. Baru 20 orang, jadinya sangat sedikit padahal peserta perkuliahan ini sampai 80 orang gitu ya. Di kuliah saya yang lain pemrosesan paralel padahal ya udah 60% lah yang ngisi polling gitu. Dan sudah saya tutup gitu. Tapi kalau yang IoT masih segini saya tutup polling-nya kayaknya gimana gitu ya, gitu. Bagaimana kira-kira? Halo? Ya, ya. Kenapa banyak yang belum ikut polling? Oke, ya. Jadi kalau kondisi sekarang ini ya, ujian biasa yang akan menang gitu ya, sehingga yang pengen ngoding sama freezing mungkin akan kalah ya. Ya, seperti itu ya. Kayak tapi, untuk ini ya, untuk apa namanya, untuk semua topik yang saya tawarkan di Beraja ya, yang ini ya maksud saya ya. Yang di sini itu kalau ada yang mau lanjut ke tugas akhir silahkan ya hubungi saya, ya. Semua bisa dijadikan tugas akhir dan karena semua project di sini itu sudah ada bahannya sehingga kemungkinan nanti, eee, bisa TA tanpa ini ya, perlu mengeluarkan biaya juga gitu ya, kalau mau mengambil topik dari sini gitu ya. Ya, kemarin ada yang sudah ini ya, menghubungi saya pengen ngambil yang ini ya, remote AC itu ya, itu jadinya, sudah saya terima juga untuk lanjut ke tugas akhir gitu ya, sana. Gitu. Mungkin topik-topik yang lain, bisa dipertimbangkan juga kalau bagi yang pengen, cepet, eee, sel maju ke TA gitu ya misalnya, gitu. Oke, ya. Jadi coba kita buka topiknya dulu untuk ini ya. Ya, ya kelihatan ya. Ada topiknya klasifikasi lingkungan, ya, clustering lingkungan. Jadinya ini ya sudah ada semua ya alatnya di lab. Ya. Terus smart gardening ini juga sudah ada dan semua udah dibahas ya komponennya. Selain pompa air ya, pompa air. Gitu. Oke. Smart robot arm ini belum sempat saya bahas, mungkin minggu depan ya saya bahas ya. Sama sama car ya, sama mobil minggu depan saya bahas ya. Terus ini sudah ada yang ngambil sebagai tugas akhir ya, sana. Tapi tentunya kalau tugas akhir nggak persis seperti ini gitu ya, nggak persis seperti ini, jadinya, ada yang saya tambah-tambahin gitu ya, di sana ya. Di sini saya tambahin untuk kalau untuk tugas akhir, ada ininya ya, ada penjadwalan ya. Jadwal sesuai juga jam kuliah per ruangan gitu ya, sehingga nanti, ini ditambahkan PIR supaya ini ya, kalau misalnya dosennya telat atau selesainya lebih awal itu otomatis mati, padahal,
jam kuliahnya belum, selesai gitu ya, saya tambahi fitur. Saya suruh tambahi itu. Terus smart home ini relay belum sempat saya bahas ya, nanti saya bahas juga. Terus smart lighting ya sama sensor cahaya ini juga belum sempat. Ya NRF sudah ya saya bahas ini. Ya, Raspberry Pi kamera sudah kita bahas ya semuanya. Ini Google AI belum sempat saya bahas juga ya, IoT dan Android ya ini juga bagian Android-nya belum sempat saya bahas ya. Oke, Nextion display ini juga belum sempat saya bahas, ya nanti. RFID ya, ini sudah saya bahas ya, sudah ada videonya, heart rate juga sudah, itu ya jadinya, itu ya di sini, banyak ya. Jadinya di sini, ini ya, apa namanya, diusahakan tidak ada yang ngambil topik yang sama karena kelompoknya, kemarin berapa ya, saya lupa ya, itu, ya 80 bagi berapa ya, bagi 5 gitu ya mungkin ya. Jadinya, ini ya, mungkin rencananya kan per kelas tidak ada yang sama, tapi sekarang susah juga saya ingat siapa yang kelas mana gitu ya, sehingga di sini silakan diambil topiknya sesuai ini aja. Nanti kalau ada yang sama, ya karena kondisi corona ini mungkin dimaklumi ya, tapi jangan juga semua mengambil topik yang sama gitu ya, diusahakan diambil-ambil ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan dari sana? Ada yang chat? Nggak ada. Oke, itu ya, dan juga ini ya, kalau di topik ini yang, apa namanya, ini saya kasih tambahan opsi ya, saya tambahkan opsi kalau misalnya ada yang mau ngangkat tentang drone juga boleh ya, topik dari Pak Agus kemarin ya, misalnya mau angkat tentang drone boleh, ya welcome soal itu. Ya nanti, kalau untuk topik drone bebas ya, bebas untuk pariwisata, untuk pertanian. Drone-nya mau diapain gitu misalnya. Jadi, gini ya, apa namanya, kemarin minggu lalu kan sama Pak Agus dijelasin, ground processing sama embed gitu ya. Jadi kalau masalah kamera gitu ya, saya kan kemarin sempat bahas ESP32 kamera dan, ini ya, apa namanya, Raspberry Pi. Kalau Raspberry Pi dia embed ya, embed. Kalau ESP32 kamera dia, ground computing gitu ya, seperti itu. Jadinya, tetap memerlukan komputer tambahan untuk memproses kalau ESP32 karena microcontroller sangat terbatas ininya gitu ya, kemampuannya, ya. Oke, itu. Oke, itu ya, ada lumayan rame ya. Oke, ada pertanyaan silakan lewat suara ataupun lewat, apa namanya, chat mana aja boleh ya. Ada pertanyaan tentang, apa namanya, tentang topik yang saya udah upload di YouTube juga boleh. Udah, YouTube loh. Ya, ini kemarin saya udah upload yang tentang ini, apa namanya, smart gardening kita perlu ini mungkin ya. Jadinya, itu ini. Tentang infrared sudah saya upload juga ya. Terus, RFID juga udah ya. Oke, macam-macam. Intinya tentang Raspberry Pi membuat web server, kamera juga udah ya saya kasih sama. Ya. Ya itu jadinya saya malah banyak ini ya, banyak bahas tentang ini ya, library OpenCV malah sana gitu ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan dari sana? Ya ini saya nanti upload di YouTube-nya saya ya. Tumben saya ngupload lagi pakai Zoom.
Ya kalau kemarin-kemarin di ini kan otomatis ya itu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ya. Tugas kelompok dikumpul ini ya sampai selesai UAS ya. UAS kan 2 minggu ya, tapi nggak tahu kapan gitu ya UAS-nya, Juni apa Mei gitu saya nggak tahu, jadinya disiapin aja gitu ya, disiapin aja. Nah, soal format laporan ya, saya jelasin sekarang ya. Jadi kan kalau kita ikuti di sini kan ini ya, yang menang polling kan bakal ini ya, yang apa namanya, oh tuh baru nambah lagi 2 itu ya. Baru saya sindir baru. Kayaknya nambahnya ke sini ya cenderung ya. Dia tes online 50 soal pilihan ganda. Nanti kalau ini soalnya itu 30 soal dari UTS, jadinya silakan dilihat-lihat kunci jawaban UTS-nya. Ya, keluar lagi soalnya 50 soal lagi dari konten YouTube saya gitu ya, yang saya jelasin di sini. Jadi nanti masalah teknis akan keluar lagi. Nah, ya seperti itu. Jadinya kalau kalian UAS-nya jatuh keterlaluan karena kunci jawaban 30 soalnya udah ada di sana gitu ya. Seperti itu. Ya, itu 20 soal dari sini kurang lebih ya. Nilai tugasnya tugas kelompok ya. Tugas kelompok, menulis jurnal tentang topik tugas kelompok. Topiknya pilih di sana plus topik tentang drone ya. Boleh pilih 6. Pilih salah satu ya, salah satu. Jadinya jangan tiba-tiba kalian membuat topik sendiri gitu, jangan. Ya, jangan membuat topik sendiri. Ya. Oke, kalau bikin topik sendiri saya khawatir ini ya, ada yang nyari jurnal yang udah jadi tentang itu siapa punya suara itu. Kalau mau bertanya silakan ya, tapi kalau apa namanya enggak ini ya. Saya mute dulu ya. Nggak bisa di-mute ya. Oke, udah ya. Oke, itu ya. Oke, itu ya, ada pertanyaan sebelum saya bahas formatnya? Silakan lewat chat ya, boleh. Pak, saya mau nanya. Ya, silakan. Tadi kan kemarin kan saya dapat nonton video Bapak soal autentifikasi itu. Nah, terus di sana itu Bapak Yang kartu. RFID ya? Yang ini? Ya, Oh ya, ya. gimana? Terus kan Bapak itu kan kartunya itu terkandung elektromagnetik itu dan itu bisa diubah ID-nya. Nah, bagaimana cara ngubah ID kartu tersebut, Pak? Apakah ada alat khususnya atau gimana? Ya, ini tidak ada alat khususnya, tidak ada alat khusus. Jadi sini sebagai ini ya writer dan ini ya writer dan apa namanya reader rangkap. Artinya bisa dibuat ini ya, bisa dibuat apa namanya mode writing gitu ya di sana sehingga bisa ditulis di sana ID-nya. Nah, tapi di sini biasanya ini ya apa namanya selain ID yang bisa ditulis ulang, ada juga ID yang nggak bisa ditulis. Gitu. Jadinya ada 2 ID di sana. Jadi biasanya autentifikasi itu kombinasi dari ID permanen sama ID yang ini bisa ditulis ini ya, tulis ulang gitu. Sehingga misalnya gini, kenapa ID itu bisa ditulis ulang? Misalnya kartu orangnya itu hilang gitu kan ya. Jadinya di sana bisa ditulis ulang dan ID permanennya itu di sistem diganti dengan ID permanen ini ya apa namanya kartu yang baru gitu biasanya ya. Gitu. Jadinya di sini apa namanya pakai ID yang dari sononya juga cukup sebenarnya lebih dari cukup gitu ya. Jadi di sini bisa nyimpen nama orang gitu. Nanti ada software ini ya, bukan software sih, dari Arduino-nya bisa mengkonversi ke heksadesimal gitu ya. Itu jadinya misalnya namanya atau jadi lebih dari 1 ID bisa ditulis sana. Misalnya
ini ya, KTP-nya disimpan sana, terus nomor SIM-nya ditulis STNK gitu, macam ID BPJS-nya gitu bisa disimpan di satu kartu gitu ya di sana. Ya, seperti ini macam-macam bisa disimpan. Untuk menyimpannya nanti kalau ini ada waktu mungkin saya buat ini ya, buat video tambahannya karena apa namanya caranya ini ya lumayan panjang jelasinnya gitu ya karena apa namanya gimana membatasi karakter macam-macam gitu banyak. Ya. Ya, dan juga Ya, Pak. ini ya ada juga sign dari device mana, jadi reader sama ininya juga ada ID-nya gitu. Jadinya ini seberapa aman RFID itu gitu kan. Jadinya di mana ditulis itu juga bisa dicatat sana gitu ya. Jadinya kalau misalnya ada orang mau memalsukan kartu menggunakan writer sendiri itu tidak bisa gitu ya. Itu bisa dicegah itu sehingga sangat aman di sana. Gitu. Halo? Iya, Pak. Udah. Ya, jadi kan ini ya di video ini saya agak buru-buru bikinnya gitu dan ini ya, sedikit ada gangguan dari ini ya, apa nama anak saya masih kecil. Ini Iya. apa namanya ada dua jenis ya, ada dua jenis. Jadinya ada yang 13 megahertz sama 150-an kilohertz gitu ya. Jadinya yang lebih rendah lebih jauh gitu ya. Yang lebih tinggi yang saya punya ini yang 13 itu ini ya apa namanya lebih dekat gitu ya. Harus dekat nyekannya gitu ya. Iya. Itu. Kalau yang jauh biasanya ini ya kayak di rumah sakit di Jepang gitu misalnya apa namanya kita bawa kartu habis itu duduk depan loket itu sudah kita anggap sudah mendaftar gitu ya. Semua data kita udah di-scan di sana gitu. Ada yang secanggih itu gitu ya. Tapi itu yang mengumpulkan ID-nya yang butuh pemancar keras gitu ya. Tapi secara kesehatan terbukti itu tidak ini ya, tidak apa namanya, tidak mengganggu. Kalau untuk reader yang jarak jauh itu harganya lumayan ya, sampai belasan juta, ada yang sampai mungkin 50-an juta itu ada gitu ya. Itu bisa mungkin menangkap kartu RFID satu ruangan gitu ya. Gitu. Di sana bedanya kartu RFID dengan kartu barcode yang lain. Jadinya bisa men-scan banyak kartu sekaligus, terus ini ya, apa namanya, uh, bisa langsung tanpa menyentuh ininya gitu. Itu barangkali. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup, Pak. Oke, ya. Ada lagi ini dari yang lain barangkali? Oke, jika tidak, ini ya saya bahas format laporannya ya sekarang ya. Jadi tugasnya berkelompok ya satu kelompok ini ya 5 orang kali ya 5 orang ya 80-an kali ya. Udah kelihatan office-nya saya? Sudah, Pak. Udah ya, oke. Nah ini ya, jadinya formatnya seperti ini ya. Formatnya seperti ini, jadinya pertama judul ya, judul. Uh, jadinya 1,5 spasi ya, 1,5 spasi, 4 halaman sangat cepat gitu ya. Jadinya formatnya nyaris nggak ada, tapi saya mohon ini ya, apa namanya diikutin ya, kayak title, ya, subtitle. Ya. Ini pakai Microsoft Office juga sama ya. Heading 1 ya, text body gitu tolong diikutin itu jangan di bold terus ubah ukuran fontnya gitu ya supaya rapi dan bisa dibaca secara online dengan baik gitu ya. Jadi itu pertama latar belakang ya. Jadinya latar belakang silakan pilih salah satu project dan cari permasalahan yang misalnya bisa diatasi dengan masalah itu gitu. Misalnya kalau misalnya untuk klasifikasi cuaca gitu misalnya kan untuk pertanian gitu misalnya ya. Terus kalau sensor detak jantung misalnya untuk kesehatan misalnya itu. Misalnya smart home misalnya ini ya untuk misalnya orang yang suka meninggalkan rumah gitu misalnya itu dan sebagainya gitu ya. Jadi semua topik ada gitu ya. Misalnya kalau apa lagi ya smart
car ya sebagai misalnya prototype ya, mobil masa depan gitu misalnya ya, nah, dan sebagainya gitu silakan. Tapi jangan beneran kayak saya ini ya, sesingkat ini gitu jangan. Ininya tolong cari-cari misalnya, banyak di dari tahun 2000 sampai 2010 sekian, penderita sakit jantung gitu misalnya kalau kalian cari ketemu gitu ya misalnya seperti itu. Ya, jadinya di sini, ini ya juga, eee, latihan membuat proposal TA gitu. Jadinya nanti, saya ini ya, nilai juga, ini kan sambil ngambil ini ya, mata kuliahnya Pak Ari juga kan ya. Dulu mata kuliahnya Pak Agus gitu ya, metodologi penelitian Pak Agus, habis itu ke Pak Ari gitu kan di sana, itu ya, jadinya nggak boleh, akhir-akhir ini gitu, jangan nulis seperti itu ya. Akhir-akhir ini tuh kapan gitu ya. Jadinya itu misalnya itu ya ditulis misalnya dari tahun 2000 sekian sampai 2000 sekian gitu. Itu misalnya ya, itu. Oke. Nah, itu latar belakang pertama ya, terus, ini ya, setelah itu ya, heading 1 ya. Jadi penelitian terkait gitu ya. Jadinya di sini cari di http ya, sciencedirect.com ya. Itu Science Direct ya, wajib wajib di sana. Selain itu saya nggak mau terima. Sciencedirect.com, penelitian yang, mirip ya, dengan topik yang diambil ya. Minimal, 3 ya, 3 jurnal ya. Oke, minimal 3 jurnal, jelaskan apa kelebihan dan kekurangannya hanya dengan, baca abstrak atau full paper jika free ya. Jadi jangan gunakan, tools-tools bajakan untuk mendownload secara ilegal, sangat saya larang karena itu melanggar kode etik. Ini ya jadinya di Science Direct ya, saya sekarang buka Science Direct. Science Direct ya. Oke, itu oh ya saya belum share. Ya, oke. Nah ini ya tuh jadinya udah kelihatan ya. Jadi langsung nih si Koro-Koro kurang ajar. Mulai. Jadinya, ini ya kelihatan ya, share screen ya. Gitu ya. Jadi sini bisa kalian cari misalnya smart car gitu ya misalnya. Gitu. Itu banyak ya, simple. Ini download PDF ya, download PDF berarti free ya, free. Ini bisa kalian baca full ya, bisa kalian full. Tapi kalau nggak free, cukup kok baca ininya ya, cukup baca apa namanya abstraknya aja gitu ya. The traditional rule of car as means transport and now expect to undergo major change result of American car industry. Ini sana kan ini ya, ini mengangkat topik tentang apa namanya peranan mobil tradisional dan gimana ke depannya di industri mobil gitu ya. Jadi itu ya di sana. Meanwhile, the experts rank of important industry player is order. Jadi sini kurang lebih ini ya. Ini adalah paper yang membahas tentang apa namanya ini ya penanganan review dari beberapa industri ya yang ini ya apa namanya sedang mengerjakan smart car gitu ya sana bisa di sana ya. Dari Hyundai ya Samsung gitu. Jadi ini ya apa namanya smart car itu kan baru bisa terwujud 100% setelah ini ya, setelah 5G gitu. Jadi 5G itu bukan dibuat untuk manusia gitu kan katanya ya. Tapi 5G itu dibuat untuk komunikasi antar mesin gitu kan lebih ininya. Karena
manusia katanya udah nggak perlu internet lebih cepat lagi katanya. Seperti itu. Jadinya bisa dibaca di sini dan dilihat penelitian tentang apa ini gitu bisa dibahas. Jadinya ini bukan paper tentang ini ya, bukan paper tentang dia membuat sesuatu tapi mereview beberapa penelitian gitu. Misalnya bisa kalian pelajari di sana. Internet of Things, nah ini sesuai banget Architecture of Smart Car Passenger Robotic First Aid System ya sana itu misalnya ya bisa dibaca ini. Ya, di sini health emergencies occur in passenger car where victims do not have immediate access to. Ini di sana ya profesional proper medical service. Ini di sini apa ya? Ketika tabrakan terjadi ini ya fasilitas kesehatan belum tentu ada di sana gitu ya misalnya di sana. Ya di sini ya. Jadinya ini ya apa namanya penelitian tentang ini ya arsitektur apa namanya, pelaporan ketika terjadi kecelakaan dan ini ya, apa namanya, first aid ya, pertolongan pertama pada kecelakaan gitu ya, kurang lebih di sana. Jadinya, bisa ditulis, bisa ditauin ya, dari abstrak aja bisa tahu tentang apa gitu ya, gitu. Jadi sini yang dimaksud dengan kelebihan kekurangan bukan berarti dia bisa apa, tapi penelitiannya lebih ke mana gitu ya di sana ya. Itu pertama ya. Jadi seperti itu bisa kalian langsung dapat 3 sangat cepat ya, itu. Bisa direview di sana, oke. Ada pertanyaan tentang Science Direct? Ya, gitu ya. Seperti itu, ya. Oke, penelitian terkait sudah, terus ini ya, selanjutnya, ini ya, apa namanya, solusi ya. Solusi, jadinya, jelaskan solusi kalian ya. Mengenai solusi yang diusulkan ya. Jadinya pertama apa saja komponen yang diperlukan ya. Jelaskan peranan masing-masing. Itu siapa ya yang ini ya, katanya. Tolong di-mute ya, oke, mute. Saya mute sendiri ya kalau gitu. Oke, kalau nanya boleh ya, kalau nanya boleh, tapi kalau dinyalakan tanpa tujuan, mohon jangan ya. Kalau mic-nya nyala tapi nggak bersuara juga nggak masalah, tapi kalau bersuara kayak tadi, ini ya, suara saya jadi bergema dan kurang nyaman. Ya. Oke. Intinya apa saja komponen yang diperlukan, jelaskan peranan masing-masing komponen, ya, komponen, gitu ya. Terus bagaimana rencana kalian dalam menguji solusi yang ditawarkan gitu ya, seperti itu. Sebenarnya komponen sudah saya jelasin di file PDF ini ya, file PDF yang ini ya, file PDF yang saya share di Berajah ya, sudah ada di share di Berajah ya. Oke, lagi 10 menit ya. Nanti ini ya, nanti kalau 10 menit berakhir tolong login ulang ya ke link yang sama ya, nanti ya. Itu. Tawarkan ya, gunakan file PDF yang saya upload sebagai referensi ya. Oke, terus penelitian terkait, cantumkan URL ini ya, jurnal ya di akhir halaman. Ya. Di sini sumber gitu ya. Di sumber gitu ya. Artinya ini misalnya di sini ini ya. Misalnya.
Ya cukup gini aja ya, cukup gini aja. Nggak usah ribet-ribet. Ya nggak usah bikin daftar pustaka serius itu. Ya. Smart hybrid prototyping based internal AC testing. Ya kayak gitu aja ya di sini. Ya. Oke. Seperti itu saja. Jadinya 4 halaman sangat cepat ya, sangat cepat. Itu ya. Jadi ada pertanyaan. Saya upload. Saya upload ini ya. Jadi format ini ya, jurnal IoT. Ya, save as copy, format ini kan ya. Di sini paling nggak ada yang pakai LibreOffice. Ya. Oke. Oke, saya upload ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ya. Ambil. Ya, kalau ada yang mendengkur saya ini ya, saya mute ya. Permisi, Pak. Ya, silakan. Mau nanya ini soal masalah kelompoknya itu, dia boleh maksimal 7 orang atau 5 orang yang benar, Pak? Oh ya, kemarin saya sempat bilang maksimal 7 orang ya. Iya, Pak. Oh, Soalnya kita bingung 7 atau oh 5. iya, sorry. Itu jadinya saya ini, apa namanya cepat lupa ya. Makasih udah diingetin ya. Jadinya Ya, maksimal Pak. 7 orang ya, maksimal 7 orang. Oke. Ya. Maksimal 7 orang ya. Oke, Makasih, jurnal Pak. ya, kelompok ya. Max 7 orang ya per kelompok. Ini udah ini. Oke, ini ya. Biar dilihat saya nguploadnya. Oke, itu. Oke, ada lagi pertanyaan silakan. Ya. Pak, saya mau nanya juga. Iya, silakan. Mengenai kan tadi Bapak bilang 7 orang, terus saya tanya teman-teman kan, siapa yang belum dapat kelompok gitu kan. Nah terus Iya. ternyata udah full semua, saya sendiri nggak dapat kelompok. Jadinya boleh sendiri atau gimana? Ya, gimana itu ya full semua ya. Kalau full semua Iya, ini ya sendiri boleh kalau mau sendiri gitu ya. Tapi benar-benar semua full ya. iya sih jadinya mau nggak mau. Jadi semua udah 77 gitu atau gimana? Kurang tahu sih, tapi tak tanya tadi udah full semua katanya. Udah full semua gitu. Iya, Oke, iya, ya boleh sendiri atau ini ya. Kalau misalnya ada yang mau dipecah boleh ya. Jadinya 5-4 itu juga boleh mana. Kalau 8 kayaknya ini kan ya nggak enak sendiri kan ya misalnya. iya. Kalau ya jadinya boleh sendiri nanti berarti perjuangannya lebih gitu boleh ya. Oke. Jadinya Itu pada nggak suka. upload tugas ya. Jadinya ini ya deadline selesai UAS ya. Selesai UAS. Saya nggak tahu selesai UAS-nya kapan sehingga tidak saya kasih batas waktu ya. Tidak, saya kasih batas waktu ini. UAS kan 2 minggu, jadinya kalau UAS-nya berakhir, masa upload-nya juga berakhir gitu ya di sini. Oke, jadinya ini ya saya cek terakhir polling gimana nasibnya gitu ya.
Cece apakah udah nambah lagi yang 23 cuma nambah 3 ya. Nambah 3 ya ini sudah nggak akan nambah kayaknya ya, udah nggak akan nambah ya itu. Jadinya kan kalau di pemeriksaan paralel kan saya kasih opsi juga ya bagi yang minoritas di sini itu kalau misalnya mau sendiri gitu ya, mau sendiri jadinya apa namanya mungkin supaya adil gini aja ya. Jadinya kalau misalnya malas ikut ada yang nggak malas kelompok yang malas ikut UAS gitu ya, malas ikut UAS boleh ini dikerjakan gitu ya, boleh dikerjakan dan hubungi saya secara personal karena saya tidak akan membuat berajahnya di sini gitu ya. Hubungi saya secara personal lewat Facebook, lewat WA ya nomor HP-nya saya ada di if.unram.ac.id ada sana ya. Itu jadinya yang di sini boleh ya, misalnya apa namanya mengerjakan tugas ini boleh ya sama skripnya gitu. Nanti hubungi saya kalau mau ngambilin nanti saya bagikan skripnya gitu ya. Yang lebih lanjut itu per topiknya gitu. Ya. Itu ya biar fair ya, jadinya yang ya, tidak ada yang kalah berarti. Jadi semua menang kan gitu ya. Berarti yang sini tetap UAS yang ini. Jadinya yang mau yang di sini hubungi saya secara personal ya. Nanti mungkin tugasnya dikumpul via email aja gitu biar lebih gampang ya. Biar kalau nanti sebagian di ini ya, sebagian di Beraja saya nanti rekapnya agak ribet ya. Nanti yang bagian sini dikumpulin lewat email. Jadi sini ataupun sini nulis jurnalnya wajib ya, nulis jurnalnya wajib. Oke, catat. Mau bertanya, kalau kebetulan sama jurnal yang diambil kelompok lain gimana? Misalnya satu jurnal sama 2 jurnal beda, boleh, nggak apa, ya nggak masalah. Kalau kalau semuanya sama ya, kalau semuanya sama itu berarti janjian kan gitu ya. Kalau kalau sama 1-2 nggak apa, sama sekali nggak masalah. Sampai 2 saya maklumin itu berarti kebetulan. Kalau semuanya sama itu berarti janjian. Gitu. Ya. Intinya coba dicari halaman-halaman terakhir juga boleh gitu. Supaya nggak ini ya. Gitu aja. Oke, itu ada lagi sudah hampir 1 menit. Kalau tidak ada saya cukupkan ini ya. Cukupkan sekian, tidak perlu diulang lagi ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa bisa ini ya, bisa pribadi lewat Facebook ataupun lewat ini ya, lewat apa namanya ini ya, lewat WA ya, apa aja boleh ya. Oke, jadinya sekian dari saya. Terima kasih ya. Sekalian aja nunggu selesai mati sendiri Zoom. Ya, polling saya tutup ya. Tugasnya di sini, ya. Deadline-nya selesai UAS ya. Entah kapan itu. Oke.